Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, orang tua memiliki kedudukan yang agung dalam ajaran Islam. Berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk amalan, ibadah, dan ketaatan yang mulia. Kehidupan kita saat ini tidak lepas dari jasa-jasa oleh orang tua. Mereka menjadi orang pertama yang memperkenalkan kita pada kehidupan, merawat, mendidik, dan yang lebih utama meletakkan Islam dalam jiwa kita. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik subscribe, share, dan like video ini, agar tidak ketinggalan video lainnya dan mendukung video ini agar selalu menyampaikan konten Islami lainnya. Budayakan nonton sampai habis, agar tidak gagal paham. Terima kasih. Besarnya jasa orang tua akan sangat sulit, atau bahkan tidak akan bisa, dibalas oleh anaknya, karena jasa orang tua tidak ada bandingannya. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua juga tertera dalam Al-Quran. Perintah ini ada pada surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Ta'ala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia, agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu ialah, pertama, agar manusia menyembah Tuhan selain Allah, termasuk pada pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Semua benda yang ada, yang kelihatan maupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapatkan penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda ataupun kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat, karena semua benda-benda itu adalah makhluknya, yang tak berkuasa memberikan manfaat dan tak berdaya untuk menolak kemudaratan, sehingga tak berhak disembah. Kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Penyebutan perintah ini sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah mempunyai maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu bapa, juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapa, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh, dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepadanya. Allah berfirman, Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. An-Nisa ayat 36. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, yang dosanya diletakkan pada urutan yang kedua, sesudah dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah. Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, yaitu, janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinanmu. Tuhanmu berfirman, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.
Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan berikut. 1. Kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak telah dicurahkan kepada anak-anaknya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnya apabila kasih sayang yang tiada taranya itu, dan usaha yang tidak mengenal susah payah itu mendapat balasan dari anak-anak mereka dengan memperlakukan mereka dengan baik dan mensyukuri jasa baik mereka. Kedua, anak-anak adalah belahan jiwa dari kedua orang tua. Ketiga, sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka seharusnyalah anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia ialah nikmat Allah. Sesudah itu nikmat yang diterima dari kedua orang tua, mereka juga penyebab kedua adanya anak. Sedangkan Allah adalah penyebab pertama hakiki. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua pada urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa apabila salah seorang di antara kedua ibu bapa atau kedua-duanya telah berumur lanjut, sehingga mengalami kelemahan jasmani, dan tak mungkin lagi berusaha mencari nafkah, mereka harus hidup bersama dengan anak-anaknya, agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta menghormati mereka sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang pernah diterima dari keduanya. Dalam ayat ini terdapat beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap kedua ibu bapaknya. Antara lain, 1. Seorang anak tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya berupa kata "ah" kepada kedua ibu bapaknya, karena sikap atau perbuatan mereka yang kurang disenangi. Keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar, sebagaimana perlakuan kedua ibu bapaknya ketika merawat dan mendidiknya di waktu masih kecil. Kedua, seorang anak tidak boleh menghardik, memarahi, atau membentak kedua ibu bapaknya, sebab bentakan itu akan melukai perasaan keduanya. Menghardik, memarahi kedua ibu bapak ialah mengeluarkan kata-kata kasar pada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka, sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dari larangan mengatakan "ah" yang biasa diucapkan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapaknya pada saat ia tidak menyetujui pendapat mereka. Ketiga, hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada kedua ibu bapak. Kata-kata yang mulia ialah kata-kata yang baik dan diucapkan dengan penuh hormat, yang menggambarkan adab sopan santun dan penghargaan penuh terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika seorang anak berbeda pendapat dengan kedua ibu bapaknya, hendaklah ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan penuh rasa hormat. Maka dari itu kita sebagai seorang anak harus menyayangi orang tua kita, dan merawat orang tua kita, ketika jasmani mereka sudah tidak mampu lagi, dari mengandung sampai melahirkan dan meranjak dewasa, hingga ketika kita sedang sakit, orang tua kita telah merawat kita dengan ikhlas dan tanpa lelah, dan selalu sayang terhadap kita yang sebagai anaknya. Orang tua kita tidak pernah lupa akan kewajibannya untuk merawat kita untuk menjadi anak soleh dan soleha, dan balasan dari semua itu, kita sebagai anak harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua, dan menyayangi mereka hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.